terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Andes Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Yudhoningrat MM yang telah berkenan memberikan tempat untuk dapat terselenggaranya acara ini. Juga kepada Kangjeng Raden Tumenggung Haji Jatiningrat SH yang sudah bersedia menjadi narasumber, dan Bapak Dr. Andes Subandi Gianto, Bu Titi, dan teman-teman dari Jawi Java yang sudah bersedia juga meluangkan waktunya untuk tampil di acara ini. Perkenalkan, kami dari Sanggar Jawi Java dari Jakarta. Sangat berbangga kami bisa diundang oleh Dalem Yudhoningrat. Terima kasih. Yang kami perdengarkan pada kesempatan ini adalah gending-gending karya Ki Narto Sabdo, seniman musik karawitan yang legendaris, dan beliau telah wafat tahun 1985, tapi meninggalkan jejak warisan budaya yang sangat berharga berupa gending-gending yang legendaris. Konon gending-gending ini diciptakan oleh almarhum Ki Narto Sabdo melalui proses tirakat dan puasa untuk mendapatkan inspirasi menciptakan melodi yang begitu indah dan penuh makna filosofi. Gending seri pertama adalah Santi Mulyo berupa ladrang berisi pesan-pesan cinta tanah air, memuji negara Indonesia. Gending ini biasa diperdengarkan pada waktu siraman pengantin dengan harapan agar mencapai kemuliaan. Gending Santi Mulyo disambung dengan Wiji Wigaring Tias berupa ketawang. Gending ini menggambarkan kesetiaan istri yang menanti suami yang sedang berjuang. Kemudian diikuti oleh gulo klopo berupa lancaran, gula berwarna merah, kelapa berwarna putih, melambangkan bendera merah putih dengan makna perjuangan untuk membela tanah air Indonesia. Tentang prajurit keraton ini diawali dari perjuangan Pangeran Mangkubumi yang nanti akan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogo Ngabdul Rahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah yang jumeneng pertama di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Di mana perjuangan Pangeran Mangkubumi ini adalah karena situasi dan kondisi bumi Mataram pada masa Sri Sunan Pakubuwono II ini agak parah karena dari Patih terus pihak Belanda ini mencari kesempatan dalam kesempitan karena Sri Sunan Pakubuwono II ini sudah sepuh, sudah sakit-sakitan. Kemudian Pangeran Mangkubumi ini diutus untuk karena pemaksaan oleh Belanda untuk menandatangani
pesisir utara dan sebagainya sebagai wilayah company, terus adiknya yang disuruh berjuang. Dalam perjuangan tersebut mencapai kesuksesan penyerangan terhadap Belanda di mana-mana. Kemudian pada tahun 1755 ada perjanjian Giyanti antara Kompeni Belanda dengan Pangeran Mangkubumi mendapatkan separuh wilayah Mataram. Disusul dengan perjanjian Jatisari. Ini aset-aset Mataram juga dibagi menjadi dua antara Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi, baik pusaka, kereta, dan sebagainya. Pangeran Mangkubumi tadinya diarahkan oleh Belanda untuk membuat kerajaan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Namun beliau tidak setuju. Pangeran Mangkubumi mendirikan di Alas Beringan. Keraton ini seperti pondok pesantren tapi berpemerintahan. Jadi semua masyarakat Yogyakarta bisa tetap baik dunia dan akhirat itu seimbang. Melaksanakan 3 silaturahmi yaitu hablum minallah, hablum minalam, dan hablum minanas. 3 itu yang harus kita cermati, kita kendalikan supaya semuanya itu berimbang pada Allah, pada alam semesta, pada antar manusia. Keraton Yogyakarta ini ditata sedemikian rupa. Inti keraton dihuni oleh keluarga sultan. Di kanan kiri keraton diperkuat oleh kampung-kampung terdiri dari batalion-batalion atau regu-regu prajurit keraton, kemudian juga para pangeran. Terus yang ketiga, Keraton Yogyakarta ini adalah kampung-kampung pedesaan, kemudian yang paling ujung untuk menghadapi musuh dari awal ini adalah pondok-pondok atau Masjid Patok Negoro yang dipimpin oleh asisten penghulu keraton. Tiap hari Jumat ada sidang di mana Masjid Patok Negoro ini diisi oleh santri sebanyak mungkin yang dipimpin oleh pimpinan Masjid Patok Negoro. Ini dibantu oleh para kiai yang ada untuk melaksanakan pertanian termasuk keamanan. Jadi kalau Belanda masuk Yogyakarta itu sebelumnya harus berkenalan dulu dengan para santri yang dipimpin oleh para kiai dan ulama setempat. Jadi tidak bisa langsung masuk keraton. Jadi kalau ada musuh ini yang mengawali untuk situasi dan kondisi filter awal ini adalah di pondok pesantren setiap Masjid Patok Negoro. Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono pertama ditugasi lagi pada waktu itu adalah Kesultanan Turki, di mana Keraton Yogyakarta dianggap bisa melaksanakan untuk masalah syiar agama. Yang notabene syiar agama itu tidak hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga sampai Australia. Ini dipercayakan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Kesultanan Turki dan diberikan bendera pusaka yang namanya Kanjeng Kiai Tunggul Wulung. Ini bendera kekhalifahan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dari Jogja sampai ke timur ini sudah ada peradaban agama Islam. Pedagang dari Bugis, Sulawesi banyak bercokol di Mataram. Kemudian beliau-beliau ini ikut serta untuk ikut di kerajaan baru, yaitu kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu prajurit Bugis sama prajurit Daeng. Ini yang dulu asli dari Sulawesi, banyak yang menetap di wilayah Mataram. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki 10 bergodo, yang 8 langsung di bawah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang 2 ini, yang pertama prajurit Bugis ini ditugaskan untuk mengikuti kebijakan kepatihan. Kepatihan ini jadi pemerintahan secara umum di luar keraton. Kemudian prajurit yang kedua adalah prajurit Surakarsa, ditugaskan untuk mengawal putra mahkota dari Mangkubumen. Dalam hal peperangan dari pihak Belanda akhirnya mengetahui bahwa Pangeran Mangkubumi itu ikut perang. Ada intelnya yang mengetahui di mana Pangeran Mangkubumi itu, di antara puluhan ribu prajurit. Lama sekali tidak bisa terdeteksi. Ada perjanjian Giyanti itu baru muncul bahwa Pangeran Mangkubumi ini bercokol di bergodo prajurit Prawiro Tomo.
Ciri khasnya Pangeran Mangkubumi karena Kanjeng Kiai Ageng Pleret itu pusaka berupa tombak yang panjang sehingga lainnya itu dipikul ya. Pangeran Mangkubumi itu hanya diseret karena panjangnya. Ini menjadi tanda atau titian bahwa itu yang membawa tombak panjang yang diseret itu adalah Pangeran Mangkubumi. Nuwun sewu, saya Gayatri Wisono dari Gerakan Indonesia Gaya, yaitu gerakan jaga negeri di bidang alam, budaya, dan kerajinan. Kehadirannya dan acara ini baru langkah awal untuk proyek-proyek Indonesia Gaya selanjutnya. Mudah-mudahan langkah awal ini menjadi sepak terjang untuk gerakan budaya selanjutnya demi melangsungkan kelestarian budaya supaya tidak semakin punah, tapi semakin tergaung. Indonesia yang kaya budaya, kalau bukan kita sendiri siapa lagi yang jaga negeri kita sendiri. Matur nuwun.